Oke, halo semua, nama gue Devanda dan di video ini aku mau bahas mengenai data persisten di kontainer Docker. Jadi konsep utama dari data persisten itu biar si data dalam kontainer kita itu bisa tetap ada meskipun si kontainernya dihapus. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai gimana kita bikin kontainer kemudian konekin ke network biar bisa berhubungan satu sama lain. Nah, permasalahannya adalah ketika si kontainer database-nya itu dihapus atau di-create ulang, itu dia bakal hilang gitu datanya. Data yang udah kita masukin di aplikasi itu bakal hilang. Nah, hilangnya datanya itu kenapa sih? Gitu kan ya. Jadi kita lihat arsitektur dari Docker-nya gitu. Di sini ada infrastrukturnya, kalau di sini laptop ya contohnya. Kemudian ada host operating system, bisa Linux, bisa Windows, bisa macOS dan sebagainya gitu. Kemudian ada Docker-nya gitu. Nah, Docker ini yang menjembatani kontainer-kontainernya. Nah, permasalahannya adalah kontainer ini dia kan terisolasi nih satu sama lain dan dari host operating system juga gitu kan ya. Permasalahan adalah ketika kita bikin kontainer satu database, kontainer database. Nah, data yang kita simpan itu ya tersimpannya di kontainernya ini gitu. Jadi ketika database-nya kontainernya kita hapus, ya udah datanya juga ikut kehapus gitu. Nah, itu alasannya kenapa ketika kita nggak bikin datanya itu persisten, maka ya datanya hilang ketika kontainernya juga hilang gitu. Nah, kemudian tipe of mount atau cara biar bikin data persisten itu ada 3. Secara general ada 3. Ada volume, ada byte mount, ada TMP/FS mount gitu. Secara default si Docker tuh ngasih volume sebagai metode mekanisme untuk nge-mount datanya gitu ke kontainer. Meskipun kita bisa pakai 2 yang lainnya gitu. Dan perbedaannya kurang lebih kayak gini sih. Ketika kita pakai bin bacanya gimana ya? Bin ya itulah ini ya. Bin mount dia filenya tuh kesimpan, datanya tuh kesimpan di file system. Nggak tahu di mana gitu. Nah, kemudian kalau kita bikin makanya konsep volume, dia datanya kesimpan di Docker area. Jadi ketika kita install Docker, Docker tuh punya satu directory di sistem yang mana dia ya yang disebut Docker area ini, dia nyimpen datanya di situ gitu. Jadi kita tahu lokasi nyimpen datanya di mana gitu. Kalau pakai volume. Kalau pakai TMP/FS mount itu dia nyimpen di memori. Dan TMP/FS tuh kalau aku baca di dokumentasi Docker-nya itu dia cuma support di Linux doang gitu. Ya aku kurang tahu. Kalau misal kalian pengen lebih mendalami soal tipe-tipe ini, kalian bisa kunjungi dokumentasinya Docker, dia lengkap, ada penjelasan satu persatunya gitu. Oke, di video ini kita bahas mengenai volume aja. Nah, volume seperti yang udah gue bilang tadi, dia datanya tuh tersimpan di host file system Docker area tadi ya. Kalau di Linux lokasinya di var /lib/docker/volume. Jadi nantinya volumenya itu bakal disimpan semuanya di folder ini gitu. Kemudian buat kita ngoperasin volume itu sebenarnya gampang banget gitu. Kita tinggal docker volume create, kita bikin volumenya. Kemudian docker volume create volume name-nya. Misalkan nih, aku bikin volume namanya my volume. Docker volume create my volume. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau kita pengen hapus volume, kita bisa kita bikin volumenya dulu ya. Aku kirain hapus dulu ini. Ya udah. Kita ambil contoh cara nge-create volumenya dulu. Jadi misalnya aku pengen bikin kontainer DB. Nah, kontainer DB-nya itu nantinya aku pengen bikin dia datanya persisten gitu. Dan kurang lebih konfigurasinya kayak gini. Docker run -d -name db, nama kontainernya db, -v artinya dia volume gitu ya. Dia nerapin volume /map db. Nah, ini nama volume yang bakal kesimpan di file sistemnya kita gitu, yang map _db. Nah, kemudian var lib mysql ini volume yang ada di kontainer Docker-nya. Dan ini nggak boleh sembarangan diisi, karena ada aturannya tiap kontainer masing-masing gitu. Nah, gimana kita tahu bahwa nyimpennya di sini? Kita bisa cek di dokumentasinya Docker.
Misalnya Docker MySQL. Kita buka Docker MySQL. Biasanya di dokumentasinya ini dia dijelasin bahwa ada tempatnya gitu. Nah, where to store data. Di sini dijelasin bahwa nah ini. Jadi dia ngemountnya tuh bakal di my own data dir. Ini yang ada di file sistemnya kita gitu. Nah, kemudian dalam kontainernya bakal disimpan di sini. Jadi kurang lebih contoh perintahnya kayak gini. Dockeran so MySQL, ini nama kontainernya. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan biasanya di tiap tiap image itu beda-beda. Misalkan MongoDB. Kita cek ya. Kita cek volume. Nah, ini udah beda lagi kan. My own data dir ini yang ada di file hostnya, kemudian ada di kontainernya /data/db. Jadi di mana kita store datanya itu tergantung sama si image-nya gitu. Karena beda image, beda cara makainya gitu. Nah, kemudian kurang lebih kayak gitu sih. Di sini pakai environment si variable-nya, kasih MySQL root dan pakai tag image yang terbaru. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan untuk inspect volume, ya siapa tuh mau inspect volume buat ngecek apakah udah ke mount atau belum datanya gitu. Bisa pakai docker volume inspect container name gitu. Misalkan docker volume inspect db gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu teori mengenai persistent data, dimana kita bakal pakai volume yang mana by default itu direkomendasikan oleh si dockernya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk saat ini. Dan di video berikutnya kita bakal mensimulasikan mengenai gimana cara kita bikin aplikasi kita sebelumnya itu persisten gitu datanya. Oke, gitu aja. Bye.